Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari kelompok 2. Dan ini saya akan menjelaskan tentang koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, biaya penyusutan. Yang kedua, pengalihan aktiva. Yang ketiga, pendapatan yang bersifat final. Yang keempat, pengeluaran yang bukan biaya menurut peraturan perpajakan. Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan pada laporan keuangan sebuah entitas untuk memperhitungkan perbedaan antara perlakuan akuntansi yang digunakan untuk tujuan perpajakan dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Contoh koreksi fiskal yang umum terjadi, yang pertama yaitu amortisasi, yang kedua pendapatan, ketiga beban, yang keempat penyusutan, yang kelima persediaan, yang keenam itu kompensasi karyawan. Kita masuk ke poin pertama, yaitu biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutan ini merujuk pada biaya yang dialokasikan secara sistematis dari aset tetap selama masa manfaatnya. Ini adalah proses akuntansi yang mengakui bahwa aset tetap seperti mesin, peralatan, atau bangunan mengalami depresiasi atau penurunan nilai seiring berjalannya waktu dan penggunaan. Metode umum yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan, yang pertama itu metode garis lurus. Ini adalah metode penyusutan yang paling sederhana, di mana biaya penyusutan dikeluarkan setiap tahun dengan jumlah yang tetap selama masa manfaat aset. Yang kedua yaitu metode saldo menurun. Dalam metode ini, biaya penyusutan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai buku aset pada awal periode. Dalam metode ini, biaya penyusutan cenderung berkurang setiap tahun seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu metode produksi. Metode ini menghitung biaya penyusutan berdasarkan jumlah produksi atau penggunaan aset tetap. Biaya penyusutan dinyatakan per unit produk atau unit penggunaan. Yang terakhir yaitu metode jam kerja. Metode ini menghitung biaya penyusutan berdasarkan jumlah jam kerja yang digunakan aset tetap selama periode tertentu. Kita masuk ke poin ketiga yaitu pengalihan aktiva. Dalam dunia bisnis sering terjadi praktik pengalihan aktiva berupa harta berwujud. Hal ini normal terjadi mengingat tujuan perusahaan berbisnis adalah mencari keuntungan untuk keperluan pajak. Jadi JJP ini telah memberikan aturan terkait pengalihan aktiva berupa harta berwujud. Ketentuan pengalihan aktiva berwujud ini diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH. Di dalam pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPH mengatur bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan, kecuali pengalihan harta yang merupakan bantuan atau sumbangan, harta hibahan, dan warisan. Ini tercantum dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Contoh kasus dari pengalihan aktiva. Kita mengambil dari PT Sejahtera Terus yang merupakan perusahaan di bidang konstruksi. Berencana menjual beberapa aktivanya berupa dump truck dan kontainer karena sedang mengalami kesulitan keuangan. Berikut adalah rincian dari aktiva yang akan dijual beserta nilai jualnya dengan menggunakan metode garis lurus.
Jadi pertanyaannya, berapakah keuntungan atau kerugian yang dibukukan oleh PT Sejahtera Terus? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah menghitung nilai buku aktiva secara fiskal terlebih dahulu. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 garing PMK 03 garing 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Dump truck dan kontainer termasuk dalam lampiran 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,5% per tahun. Berikut adalah penghitungan penyusutan secara fiskal beserta nilai satu sisa bukunya. Dump truck penyusutan fiskal sama dengan 7,5 dikali 12,5% dikali 800 juta rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Jadi ini ada umur aktiva yang telah terpakai selama 7 tahun 6 bulan. Jadi 7,5 ini didapat dari 7 tahun 6 bulan dikali tadi 12,5%. Jadi nilai sisa buku sama dengan 800 juta dikurang 750 juta sama dengan 50 juta. Ya, hasil dari penyusutan fiskalnya. Kontainer penyusutan fiskal sama dengan 2,25 dikali 12,5% dikali 150 juta sama dengan 42.187.500. Jadi ini adalah umur aktiva yang telah terpakai selama 2 tahun 3 bulan. Jadi yang 2,25 itu adalah 2 tahun 3 bulan. Nilai sisa bukunya sama dengan 150 juta dikurang 42.187.500. Jadi hasilnya sama dengan 107.812.500. Selanjutnya barulah kita menghitung laba rugi fiskal dari penjualan dump truck dan kontainer tersebut sebagai berikut. Jadi jumlah keuntungan secara fiskal yang dibukukan oleh PT Sejahtera Terus atas penjualan dump truck dan kontainer adalah senilai 82.187.500. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu pendapatan bersifat final. Pendapatan yang bersifat final ini merujuk pada jenis pendapatan yang dikenakan pajak secara langsung pada tingkat yang lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak tambahan lagi setelah pemotongan pajak awal. Ini berarti bahwa pendapatan tersebut tidak lagi dihitung dalam penghitungan pajak yang lebih lanjut dan dianggap telah dikenakan pajak penuh pada tingkat yang berlaku. Beberapa contoh pendapatan yang bersifat final, yang pertama yaitu hadiah undian, yang kedua bunga deposit atas tabungan, yang ketiga dividen saham, yang keempat yaitu penghasilan tertentu dari luar negeri. Pengeluaran yang bukan biaya menurut peraturan perpajakan. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu pengeluaran yang bukan biaya menurut peraturan perpajakan. Pengeluaran untuk memperoleh harta tetap, pengeluaran yang dilakukan untuk membeli atau memperoleh harta tetap seperti gedung, mesin, peralatan, atau kendaraan bermotor. Pendapatan kendaraan bermotor tidak dapat dianggap sebagai biaya langsung yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto. Sebagai gantinya, nilai harta tetap tersebut akan dikapitalisasi dan diakui sebagai aset yang dapat disusutkan seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua yaitu biaya perbaikan dan perawatan harta tetap. Meskipun biaya untuk memperbaiki atau merawat harta tetap diperlukan untuk menjaga keandalan dan nilai ekonomis harta tersebut, pengeluaran ini tidak dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara langsung dari pendapatan bruto.
Namun biaya ini dapat diakui sebagai bagian dari nilai harta tetap yang akan disusutkan. Yang ketiga yaitu biaya yang melebihi batas tertentu. Peraturan perpajakan juga mengatur batasan tertentu terkait dengan pengeluaran yang dapat diakui sebagai biaya. Misalnya ada batasan atas jumlah biaya yang dapat diakui dalam 1 tahun pajak untuk jenis pengeluaran tertentu seperti biaya representasi, biaya hiburan, dan biaya rapat. Yang keempat, pengeluaran untuk kegiatan yang tidak terkait dengan usaha. Pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan usaha perusahaan seperti kegiatan sosial atau donasi amal umumnya tidak dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto. Yang terakhir yaitu pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai. Peraturan perpajakan biasanya mengharuskan adanya bukti yang memadai untuk mendukung pengeluaran sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dapat ditolak sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Kalau tadi penjelasan saya mengenai poin-poin tadi.